Pada Inspektur Upacara, hormat! Rok! 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 Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023 segera dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Bapak dan Ibu Dewan Guru serta anak-anak sekalian, mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita mengheningkan cipta untuk mengenang dan mendoakan arwah pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya pahlawan yang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diucap ulang oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah proklamasi oleh petugas. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 1945.
bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya dan oleh sebab itu maka pengadaan yang ini harus karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan perjuangan masyarakat kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada dengan selamat. Bangsa mengantarkan rakyat Indonesia menekan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan lurus supaya kehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk membagikan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan tingkat biaya berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keadilan, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenang detik-detik proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Iya, terima kasih. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, adik-adik mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 45 yang saya banggakan, yang Bapak cintai, siswa dan siswi SDN Pantai Bahagia 02, yang alhamdulillah di pagi hari yang sangat cerah ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini, yaitu dalam rangka
peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu Dewan Guru serta anak-anak sekalian, tema peringatan HUT RI yang ke-78 ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Jadi diharapkan dengan tema ini kita sebagai anak-anak bangsa bisa terus maju mengembangkan potensi diri kita masing-masing untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Anak-anak sekalian, mengapa kalian harus mengikuti upacara HUT RI yang ke-78 ini? Yang pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan jiwa patriotisme dan jiwa nasionalisme. Apa itu jiwa patriotisme? Jiwa patriotisme itu adalah jiwa yang rela berkorban, rela mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk Indonesia. Seperti para pahlawan kita yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, untuk membangkitkan jiwa patriotisme, Bapak akan meneriakkan kata-kata merdeka sebanyak 3 kali, dan kamu harus mengikutinya. Paham ya? Jadi kalau Bapak bilang merdeka, kamu sambut dengan kata merdeka. Harus dengan semangat. Paham ya? Baik. Merdeka! 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 Iya, terima kasih. Anak-anak sekalian, merdeka ini tidak mudah bagi bangsa Indonesia. Tadi ketika mengenang detik-detik proklamasi, sirine dibunyikan, ada suara dentuman meriam, suara senjata menggelegar, merinding rasanya Bapak. Membayangkan bagaimana dulu para pejuang bangsa Indonesia, para pejuang rakyat Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan di bawah dentuman meriam, mereka berani melawan penjajah Belanda. Pada saat itu bangsa Indonesia tidak mempunyai persenjataan yang lengkap. Hanya dibekali dengan bambu runcing. Bambu yang ujungnya ditajamkan. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu berada di posisi itu. Bagaimana perasaan kamu? Oleh karena itu, sebagai penghargaan kita kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sudah sepatutnya kita melaksanakan peringatan HUT RI ini. Mudah-mudahan dengan peringatan ini dapat membangkitkan jiwa patriotisme kalian dan bisa meningkatkan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme adalah rasa sebagai bangsa Indonesia. Tidak ada suku, tidak membedakan suku, agama, ras. Yang terpenting kita adalah semua bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Anak-anak sekalian, perlu kamu ketahui bahwa pahlawan itu ada 3. Ada pahlawan yang merebut kemerdekaan, ada pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan, dan ada pahlawan
yang mengisi kemerdekaan. Nah, para pejuang kita dulu telah berupaya, telah rela mengorbankan harta, jiwa, bahkan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, sekarang kita tidak perlu berjuang lagi, tidak perlu mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa untuk kemerdekaan Indonesia. Tetapi tugas kita adalah mengisi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sekalian, 17 Agustus 1945 tidak bisa terlepas dari sejarah diproklamirkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada hari Jumat pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di sanalah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh proklamator Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Dan di sana pula pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Dan di sana pula pertama kalinya bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Anak-anak sekalian, setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia tidak berhenti sampai di situ, tetapi terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk kalian sebagai pelajar, kalian tidak perlu berjuang untuk melawan penjajah Belanda. Kalian tidak perlu mengorbankan harta dan jiwa, tetapi yang kalian perlukan mengisi kemerdekaan dengan semangat belajar dan tekun belajar supaya menjadi anak yang pintar dan bisa meraih cita-cita. Anak-anak sekalian, seiring dengan kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa anak-anak Indonesia ini harus bisa menikmati yang namanya merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah belajar sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi kalian jika cita-citanya ingin menjadi tentara, belajarlah disiplin dari sekarang. Jika cita-citanya menjadi seniman, kembangkan bakat kalian di bidang seni, baik itu seni musik, seni suara, seni lukis, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan dalam pembelajaran, Bapak harapkan kalian bisa menerapkan budaya-budaya positif. Budaya positif itu akan tercipta manakala disiplin positifnya sudah dilaksanakan. Apa itu budaya positif dan apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh kalian di dalam belajar, sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya akan membudaya dan jadilah budaya positif. Untuk menjadikan sekolah itu berbudaya positif, paling tidak diperlukan 5 kompetensi yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kemudian yang kedua adalah manajemen diri. Yang ketiga, keterampilan sosial. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, dan yang kelima, keputusan yang bertanggung jawab. Ketika kalian berdoa sebelum pembelajaran dimulai, itu merupakan adalah kesadaran diri. Ketika kalian berbaris tanpa diperintah akan mengikuti upacara, itu merupakan kesadaran diri. Kemudian yang kedua yaitu manajemen diri. Manajemen diri, kalian harus bisa mengontrol diri kalian. Jangan kalian mengontrol teman kalian. Koreksilah diri sendiri sebelum mengoreksi yang lain. Bapak yakin kalau semuanya sudah bisa memanajemen diri dengan baik, maka sekolah ini akan tertib dan terlaksana budaya positif. Kemudian yang berikutnya yaitu keterampilan sosial. Sebagai manusia, kita adalah makhluk individual dan makhluk sosial. Makhluk individual, kita berhubungan langsung dengan Tuhan, ibadah, sholat,
ngaji, puasa, dan lain sebagainya adalah hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya kita adalah sebagai makhluk sosial, di mana makhluk sosial ini harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Karena kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan berelasi. Erat kaitannya dengan makhluk sosial. Kita perlu berelasi, kita perlu berkolaborasi dengan teman-teman supaya kita bisa belajar dengan baik. Dalam belajar kita bisa menggunakan diskusi kelompok atau yang lainnya supaya bisa menyemangati dalam pembelajaran kita. Dan yang terakhir adalah keputusan yang bertanggung jawab. Ketika kalian memutuskan, Pak, saya siap untuk piket di hari Senin, maka setiap hari Senin harus dilaksanakan piket itu. Itu adalah keputusan yang bertanggung jawab. Pak, saya siap untuk menjadi pemimpin upacara. Itu keputusan kalian yang harus kalian bertanggung jawabkan. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari. Segala perbuatan yang kalian lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik sebagai manusia kepada Tuhannya maupun sebagai manusia terhadap manusia yang lainnya. Anak-anak sekalian, di hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 ini, SDN Pantai Bahagia 02 mendapatkan kado terindah
Alhamdulillah, luar biasa. Termasuk dengan penyataan yang ke-78 ini, di mana bangsa Indonesia sudah meraih kemerdekaan selama 78 tahun. Saya berharap semoga kemerdekaan Indonesia ini dapat diisi dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara belajar dengan tekun sebagai pendidik, dengan cara mengajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!